Saudara, Baris Krim Polri telah membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan transaksi mencurigakan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Transaksi mencurigakan tersebut diduga berasal dari ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, serta atas nama Yayasan Al Zaitun. Selain itu, penyidik akan memeriksa sejumlah saksi ahli usai ditingkatkannya kasus yang menjerat Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Bagian dari tugasnya Baris Krim, nanti itu sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing, siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terang. Dengan adanya laporan polisi yang sudah disampaikan oleh masyarakat, sudah barang tentu Polri akan membentuk tim. Tim itulah yang dituangkan dalam surat perintah tugas dan surat penyidikan. Ada 289 rekening di Yayasan Al Zaitun yang telah dibekukan oleh PPATK. Jumlahnya ada 256 atas nama Panji Gumilang dengan variasi 6 nama yang berbeda. Ada juga 33 rekening atas nama Yayasan Al Zaitun. Ratusan rekening ini dianalisis oleh PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan. Dan memang PPATK sejauh ini sudah memblokir ya sebanyak 256 rekening yang terkait atas nama Panji Gumilang ya, dan ini sudah memakai juga 6 identitas ya dengan nama-nama yang hampir sama tapi isinya apanya berbeda gitu ya. Panji Gumilang, ada Syekh Panji, macam-macam gitu, ada 6 identitas. Kemudian juga ada 33 rekening atas nama yayasan. Selain mengusut dugaan transaksi mencurigakan, polisi juga tengah mengungkap dugaan penistaan agama pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Setelah pemeriksaan Panji Gumilang pada awal pekan lalu, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Untuk membahas bagaimana pengusutan dugaan aliran dana mencurigakan di Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga soal pidana penistaan agama, kita ulas bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan pakar hukum pidana Hibnu Nugroho. Selamat sore Pak Yusuf, Prof. Hibnu. Selamat sore Pak Ibrahim, Pak Yusuf. Selamat sore Mas Ibrahim, Prof. Hibnu. Salam sehat. Pak Yusuf, sudah ada pintu masuk nih soal dugaan aliran dana di Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh Baris Krim Polri? Ini kan yang ditunggu juga oleh publik selain penistaan agamanya, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Tentu kita mengapresiasi dulu langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Baris Krim Polri karena terkait dengan dugaan laporan polisi penistaan agama itu sudah dinaikkan dalam status sidik, artinya unsur dugaan tindak pidananya ada. Tinggal bagaimana selanjutnya kita tunggu proses tersangkanya ini seperti apa, siapa, tentu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ini kami akan terus lakukan pantauan. Namun dalam pantauan ada perkembangan bahwa terkait dengan rekening-rekening ini tentu sebagaimana mekanisme kalau itu dugaan tindak pidana pencucian uang, laporan hasil analisis PPATK tentu ini harus ditunggu. Kalau memang ini LHA-nya sudah ada dan rekomendasi daripada LHA itu misalnya ada peristiwa pidana, ada dugaan tidak pidana terkait dengan aliran dan transaksi keuangan tersebut, ya patut ini diproses, ditindaklanjuti oleh penyidik. Namun penyidik sendiri dalam pantauan Kompolnas terpantau bahwa terkait dengan hal ini sedang didalami. Kalau memang laporan hasil analisisnya ada rekomendasi terkait dengan rekening tersebut dugaan tindak pidana pencucian uang, maka tentu ini kita dorong agar ada kejelasan. Ini bisa beriringan tidak prosesnya Pak Yusuf? Karena kan kalau ada aliran dana artinya beda, ada pidana umum, ada pidana khusus ya. Ini bisa beriringan atau seperti apa? Proses sementara ini kan terkait dengan tindak pidana umum dugaan
penistaan agama itu kan melalui laporan polisi dan itu sudah naik sidik. Nah, adapun proses perjalanan selanjutnya, karena ini terkait dengan tindak pidana khusus, tentu kan direktoratnya berbeda. Apakah itu akan beriringan dan tidak, tentu tergantung bagaimana penyidik di direktorat masing-masing itu, Mas Ibrahim. Hanya kami Kompolnas di dalam melakukan pemantauan ini ya, karena ini sudah menjadi perbincangan dan polemik publik terkait dengan rekening-rekening ini, tentu segera didalami apabila sudah ada LHA-nya agar itu segera dilakukan penyelidikan dengan SOP yang ada sehingga kepastian hukumnya akan menjadi lebih jelas kalau memang ada peristiwa pidana di situ, Mas Ibrahim. Sekali lagi, ini paralel atau tidak tentu direktoratnya kan masing-masing. Tapi kita dorong sejalan dengan tindak pidana umumnya, proses dengan tindak pidana khususnya juga dilakukan. Itu Mas Ibrahim. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bagaimana Anda lihat soal kasus ini? Ada kasus tambahannya soal pidana dugaan aliran dana nih, Prof. Hipnu. Bagaimana Anda melihat ini yang dikhawatirkan kemana aliran dana dari pondok pesantren ini dan juga asalnya seperti apa, Prof. Hipnu? Ya, begini Mas Ibrahim. Tadi saya mendengar dari Ketua PPATK bagus. Artinya yang diblokir adalah yang atas nama Pak Panji Gumilang. Artinya yang atas nama pribadi. Oleh karena itu yang Mas atas nama institusi ada 30 itu tidak. Karena ini kan saya kira menyangkut dengan masa depan, organisasi, mekanisme, keseharian daripada pondok pesantren. Oleh karena itu dalam hal kasus dugaan TPPU, kita harus betul-betul mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saya berpendapat tidak beriringan satu-satu. Jadi tindak pidana umum tersendiri, tindak pidana khusus tersendiri. Karena pembuktiannya berjauhan. Lain dengan kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana asal, itu bisa berbarengan. Ini tidak. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira Baris-Krim mengedepankan asas praduga tak bersalah, melihat apakah dalam 256 rekening itu sebagai bentuk pelaku aktif atau pasif, kan gitu kan. Yang kalau kita melihat tampaknya kok pasif, artinya di dalam TPPU itu kan ada placement itu ada penempatan, penyamaran, kemudian adanya layering. Tapi yang jadi tanda tanya juga bagaimana seseorang pribadi memiliki rekening, ratusan rekening dengan 6 varian nama berbeda. Ini maksud tujuannya biasanya untuk apa? Kayaknya tanda tanya juga mungkin dari masyarakat awam, Prof. Iya, makanya dugaan itu nggak keliru. Dugaan itu nggak keliru. Kenapa seseorang kok sampai 256 rekening? Kita punya 456 aja bingung kan? Oleh karena itu potensi itu ada. Oleh karena itu potensi itu ada kejelasan. Sebagai bentuk transparansi PPATK tadi sampaikan Pak Yusuf, LHN seperti apa? Rekening sampai 100 itu berapa nilainya, dari siapa? Kalau perlu memang ya, kalau dalam hal TPP itu memang tidak perlu tindak pidana asal. Kalau perlu sebagai pengungkapan yang utuh dilakukan sekalian tindak pidana asalnya. Dari mana? Kan gitu kan? Dari kegiatan apa? Menerima apa? Atau memang dari kegiatan-kegiatan aktif dari Pak Panji? Ini harus jelas. Jadi jangan sampai pengungkapan ini setengah-setengah. Karena ini kan menyangkut hal yang sangat sensitif terhadap pendidikan keagamaan. Sehingga dengan pengungkapan apakah pelaku aktif, apakah pelaku asif, sehingga betul-betul memberikan gambaran, oh betul bahwa ini ada sesuatu yang tidak pas. Oh betul bahwa Ponpes ini kekayaan yang luar biasa. Tanahnya aja kalau nggak salah tadi 1.200 hektar. Kan gitu Mas. Ini suatu luar biasa. Oleh karena itu patah sekali. Berarti menerima dari dana-dana, kemungkinan loh ya, terhadap dari tindak pidana lain. Bisa jadi. Atau pelaku aktif dari kegiatan-kegiatan yang lain. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Hanya sampai pada detik ini kan kita hanya mendengar dugaan PPATK terhadap pencucian uang. Seperti apa? Kita tunggu. Begitu. Oke. Pak Yusuf, ini bagaimana dari Kompolnas mengawal kasus ini terutama agar menghindarkan kalau Polri ini memproses berdasarkan desakan, tapi murni ini adanya laporan juga, adanya bukti-bukti, naik ke penyidikan soal penistaan agama. Begitu juga soal aliran dana nih, Pak Yusuf. Soal Panji Gumilang ini kan pada saat ini menjadi polemik. Ya. Yang kita tidak inginkan, masyarakat ini
mengambil langkah-langkah di luar hukum. Kalau kita lihat kan ada semacam ancaman, kalau tidak ditangkap kami akan tangkap sendiri kan begitu. Nah tentu kami terus mendorong pada Bareskrim dugaan tindak pidana penistaan itu semakin cepat karena sudah naik sidik, tersangkanya itu semakin cepat untuk ditetapkan. Yang kedua, sekali lagi terkait dengan tindak pidana pencucian uang, kaitannya dengan rekening-rekening yang dimiliki oleh diduga Panji Gumilang ini, maka tentu laporan hasil analisis PPATK ini menjadi sangat penting. Transaksinya, rekening-rekeningnya itu masuk dalam kategori transaksi yang mencurigakan, tidak. Predikat crime-nya, asal pidananya, pidana asalnya itu tentu kan harus ada di dalam kalau itu dugaan tidak pidana pencucian uang. Maka ini dulu yang Kompolnas melakukan pemantauan, memastikan laporan hasil analisis PPATK ini sudah ada belum. Apabila sudah ada, dipastikan ada rekomendasi daripada PPATK terkait dengan transaksi yang mencurigakan itu. Sehingga penyidik tentu akan masuk kepada predikat crime-nya apa. Pidana asal dari dugaan kalau itu diduga ada transaksi yang mencurigakan di dalam rekening-rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang itu ada. Namun sepakat tadi oleh Prof. Ibnu, tentu penyidik harus hati-hati. Okay. Namun kehati-hatian itu tentu ada pada LHA. Nah, sekali lagi, kehati-hatian profesional itu ada pada laporan hasil analisis PPATK. Kalau begitu, itu, Pak Yusuf, apakah dari Bareskrim atau dari Polri hanya menunggu LHA dari PPATK atau bisa proaktif untuk meminta langsung agar sesegera mungkin bisa diproses? Tapi nanti ya, dijawabnya usai jeda, Pak Yusuf dan juga Prof. Ibnu, sesaat lagi kami akan kembali di Kompas Petang.